kuliah studi hadis. Di awal pertemuan ini yang paling pokok adalah menjelaskan kontrak kuliah mata kuliah studi hadis, karena ini sebagai bentuk gambaran bagaimana perkuliahan kita, kemudian manfaatnya apa dari kuliah studi hadis ini. Jadi manfaat dari kuliah mata kuliah studi hadis adalah melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami ilmu hadis riwayah dan riwayah. Ilmu hadis ada dua, ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah dulu. Riwayah itu adalah ilmun yastamilu ala walid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa riwayatiha wa dhabtiha wa tahriri al-fadhiha. Ilmu yang mengkaji sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan beliau. Demikian juga dari sisi bagaimana meriwayatkannya, bagaimana mengecek kedhabitannya, dan bagaimana menuliskan sampai kepada membukukan hadis-hadis tersebut. Kalau kita orang Indonesia ada tambahannya, yaitu bagaimana kita menerjemahkan, karena teksnya adalah teks Arab, bagaimana kita menerjemahkan dan mengambil intisari dari hadis tersebut. Jadi karena tujuan dari mempelajari ilmu hadis riwayah itu adalah untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah hadis itu terkumpul, terbukukan, maka ilmu hadis riwayah inilah yang berperan, yaitu bagaimana kita mengecek, memilah hadis-hadis yang terkumpul tersebut, apakah diterima ataukah ditolak karena ada cacat-cacatnya. Kenapa? Karena hadis itu dibukukan pada tahun 100-an atau 200-an Hijriah. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah, dan artinya masa antara setelah Rasulullah meninggal hingga dibukukannya itu kan sekitar 100-an hingga 200-an. Masa-masa Imam Bukhari itu kan Imam Bukhari meninggalnya kan tahun 256, Muslim 261, jadi 200-an itu baru betul-betul semarak di dalam mengkodifikasikan hadis. Sedangkan masa antara tersebut itu terjadi banyak pemalsuan hadis, dan ini adalah fakta sejarah yang nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena bermunculan aliran-aliran, kelompok-kelompok, aliran-aliran teologi, ada Syiah, ada Khawarij, ada macam-macam, yang mana mereka juga banyak membuat hadis-hadis palsu. Jadi tidak hanya dilakukan oleh orang non-Muslim, tapi juga dilakukan oleh orang-orang Islam sendiri yang pikirannya pendek. Seperti Nuh bin Nabi Maryam itu, dia ngaku saya membuat hadis itu sekitar 4.000-an tentang keutamaan ayat-ayat. Kenapa? Karena saya melihat orang itu sudah mulai kurang tidak tertarik dengan Al-Quran, yang nggak baca, nggak ini, maka saya membuat hadis-hadis tentang keutamaan ayat-ayat agar orang tertarik kembali membaca Al-Quran. Jadi itu yang kemudian mendorong para ulama menyusun ilmu hadis untuk menyaring. Jadi fungsi ilmu hadis ini adalah menyaring mana yang betul-betul hadis Nabi, mana yang betul-betul bukan hadis Nabi, karena ada perawinya, ada pemalsu hadis, dan mana yang masih meragukan apakah ini dari Nabi atau tidak. Kenapa? Karena ini di antara perawinya ada yang sulit, hafalannya lemah, sehingga kita ragu apakah ini betul-betul murni sabda Nabi atau kecampuran. Kecampuran karena hafalnya orang lemah kan kadang. Sehingga tadi itu dibutuhkan ilmu hadis untuk menyaring, memastikan bahwasanya ini hadis. Jadi kenapa kok nggak langsung diterima saja hadis? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena hadis itu bukan sekedar
eh, dongeng, bukan sekedar dongeng seseorang, histori seseorang, tapi hadis itu adalah sumber hukum dalam Islam. Hadis itu adalah sumber hukum dalam Islam, maka perlu perhatian khusus agar kita tidak menjadikan perkataan yang bukan wahyu menjadi dasar hukum, karena menganggapnya sebagai sabda Nabi. Kita perlu tadi perhatian ini, perlakuan khusus. Kemudian yang kedua adalah karena tadi hadis itu tidak ditulis pada zaman Nabi, tapi pada zaman-zaman setelahnya, berpindah antara satu dengan yang lain melalui kekuatan apa? Melalui lisan. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena terjadi tadi dan bercampur dengan hadis palsu, maka perlu saringan khusus menyaring. Maka yang kita pelajari ini adalah untuk tadi samping kita bisa menggali warisan-warisan hadis Nabawi ini agar kita tidak tersesat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kita bawa sunnah Nabi. Dikatakan oleh Imam Malik, aku tinggalkan pada kalian dua hal, apabila kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan tersesat selamanya. Dia mengatakan taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya bagikan siang hari, tidaklah seorang berpaling dari jalanku ini kecuali dia akan binasa. Jadi di antara manfaat dari ilmu hadis ini, yang pertama adalah agar kita bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari sisi ibadah maupun dari sisi muamalah, karena ada ilmu hadis riwayah, yaitu bagaimana kita mempelajari 24 jamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga adalah untuk menjaga hadis dari penyimpangan. Kenapa? Karena tadi banyak terjadi pemalsuan dan yang lainnya, maka untuk perlu penjagaan tadi, memilah-milah mana yang betul hadis, mana yang bukan, mana yang meragukan. Dan ilmu hadis ini adalah ilmiah. Jadi ketika kita nolak hadis, kenapa ini ditolak? Karena dia palsu, karena dalam dalamnya ada perawi yang kata pemalsu hadis, atau karena dia begini dan begini. Jadi ilmiah betul-betul jelas alasannya, bukan pakai. Nah, demikian juga ketika kita menerima sebuah hadis dengan alasan yang jelas, karena para perawinya ini adalah adil, dhobit, bersambung sanadnya, kemudian tidak ada cacat, maka ini terjamin ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga itu adalah menjaga syariat dari penyimpangan. Bunganya apa? Karena sebagian syariat yang aneh itu, beberapa amalan yang aneh itu, ketika diteliti ternyata dasarnya adalah sebuah hadis yang palsu, hadis yang lemah. Jadi di antara amalan-amalan bid'ah itu ketika diteliti, oh ternyata ini adalah dasarnya dhaif, lemah, makanya kok agak aneh kan. Kemudian di antara manfaat yang lain adalah untuk bisa mengamalkan syariat sesuai dengan contoh. Dan ini enak. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu jelas contohnya kan, ini menumbuhkan keyakinan yang kuat. Kemudian yang di antara yang lainnya adalah agar kita mengetahui jerih payah para ulama di dalam membukukan hadis dan dalam mensyarahnya, menjelaskannya. Jadi dari situ kita mengetahui, artinya kita kaji, kita kemudian paham bahwasanya kita umat Islam ini kaya turos, ya. Jadi peninggalan para ulama itu sangat banyak sekali, yang mana hari ini sudah mulai ditinggalkan. Orang pengennya yang instan, mau menjamah kitab-kitab induk tulisan para ulama. Jadi dengan mengkaji ilmu hadis riwayat dan riwayat tersebut, sehingga mahasiswa memahami kedudukan hadis dalam Islam. Jadi betul-betul menganggap bahwasanya hadis itu tidak ada bedanya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dia sumber hukum yang membutuhkan perlakuan yang sama dari kita. Kita biasa ngaji Quran, ya juga hadis juga harus dikaji, karena itu adalah sumber hukum kita. Dan kita tidak
tidak terjerumus dalam kelompok pemikiran ingkar sunnah, orang yang menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara organisasi ini sudah hampir nggak ada, tapi secara pemikiran itu terkadang kita masuk di dalamnya, karena ingkar sunnah itu bukan sekedar mengingkari totalitas hadis, tapi terkadang pemikirannya mengingkari sebagian hadis. Termasuk ingkar sunnah itu kan ini menolak hadis ahad, berhujjah dengan hadis ahad, itu bagian dari hal tersebut. Kenapa? Karena adanya ilmu hadis itu ya untuk memilah, ya, menjelaskan hadis ahad. Kalau mutawatir itu sudah tidak dibahas itu. Kalau derajat sebuah hadis sudah mutawatir udah. Tapi kalau ahad, ya, maka adanya ilmu hadis itu untuk menyaring. Kalau ahad kita tolak, ya apa gunanya ilmu hadis? Ya, demikian juga kalau ingkar hadis ahad sama saja ingkar sunnah. Kenapa? Karena mayoritas hadis itu ahad. Tawatir hanya sedikit. Maksudnya itu mengumpulkan ya sekitar 800.000. Kalau total hadis itu seperti yang dikatakan Imam Ahmad, Habib itu alaf hadis, saya hafal 1 juta hadis, maka berapa banding berapa itu? 999.000. Nah, itu yang ditolak nanti. Jadi sama saja ya. Kalau ingkari ukur ahad sama saja ingkar sunnah. Kenapa? Karena mayoritas hadis itu adalah ahad. Dan bidang garap ilmu hadis itu adalah ukur ahad. Kemudian mengenal klasifikasi hadis, mengenal istilah-istilah dalam ilmu hadis, dalam hadis dan ilmu hadis, sehingga paham ketika disebutkan kata sahih berarti ini hadisnya mahfuz. Kalau disebutkan kata maudhu, palsu, berarti ini adalah mardud, ditolak hadisnya. Ya, jangan sampai kemudian seperti ada orang yang dikatakan hadisnya ini maudhu. Jawabnya adalah maudhu juga hadis. Nah, ini kan nggak paham ilmu hadis. Jadi dengan mengkaji ilmu hadis riwayat dan riwayat ini, kita ngerti istilah-istilah yang ada dan tahu konsekuensinya. Kemudian memahami metodologi penulisan kitab-kitab ilmu hadis. Nah, ini yang kemudian menjadi titik tekan kita di sini, yaitu metodologi penulisan kitab-kitab ilmu hadis. Kalau teori ilmu hadis itu sudah dikaji di S1, ya, dianggap sudah belajar lah. Ya. Maka titik tekannya kita adalah di metodologi dan tematik, ya, dan takhrijnya. Jadi nanti kita kaji beberapa kitab ilmu hadis. Dalam setiap pembahasan itu ada 2 poin yang dibahas. Yang pertama adalah biografi penulisnya, agar kita tertular, ya, tertular semangat berkarya, ya, semangat tulis, karena orang-orang hebat mereka. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kitabnya tadi, bagaimana metodologi sistematika penulisan kitab-kitab tersebut. Kemudian dan terampil melakukan takhrij, letak dan kedudukan hadis. Jadi takhrij itu ada 2, yaitu takhrij letak hadis. Jadi kita nanti banyak latihannya, ya, bagaimana cara mentakhrij ketika kita mendapatkan potongan hadis, itu cara melacaknya bagaimana. Oh, ini ternyata ada di redaksi lengkapnya, ada di Sahih Muslim, ada di Sunan Abu Dawud. Nah, itu takhrij letak hadis. Kemudian mendalam lagi yaitu takhrij kedudukan hadis. Setelah diketahui di kitab induknya, kemudian dicek apakah ini statusnya sahih, hasan ataukah dhaif. Kemudian serta mampu mencari hadis-hadis tematik dalam kitab induk hadis. Jadi ini penting juga, ya. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa mencari, melacak hadis tematik, ini sangat bermanfaat bagi para dai, para guru juga. Jadi ketika mau menjelaskan tentang keutamaan bahas tentang dakwah, nanti tinggal nyari, oh ini pembahasan hadis tentang dakwah apa saja, hingga kaya pembahasannya. Demikian juga kalau mau menulis buku dan yang lainnya. Jadi untuk mewujudkan manfaat tersebut, tujuan tersebut, ada beberapa tema pembahasan yang kita bahas, dan tadi sudah saya share beberapa temanya. Nanti PJMK yang bagi sesuai dengan jumlah yang ada. Jadi ada dua tugas kelompok dan
individu. Lalu tugas kelompok ini nanti dibagi sesuai dengan ini ada 11 tema, jumlah mahasiswa berapa tinggal dibagi rata. Kemudian nanti tugasnya jadi hanya buat PowerPoint minimal 15 slide. PowerPoint 15 slide. Kemudian nanti dipresentasikan. Setelah itu kita diskusi bareng. Jadi ada pertanyaan dari kawan-kawan, kemudian dijawab oleh presenter dan saya menambahkan. Kemudian ada yang kedua adalah tugas individu. Jadi nanti di e-learning itu saya pasang untuk absennya di situ. Kemudian ada attachment yaitu tugas. Nanti tugas mungkin setiap pembahasan ini pertemuan itu ada mungkin 4 soal, 2 soal atau 5 soal terkait pembahasan agar semuanya baca kembali. Itu kalau tugas individu waktunya biasanya sepekan. Jadi kita pasang hari Ahad ini, terakhirnya hari Sabtu. Nah, jadi sekitar sepekan bisa ngerjakan nyantai. Ya, tujuannya apa? Agar semuanya ikut baca. Kalau tidak ada itu yang baca hanya yang bertugas presentasi. Jadi ada 11 tema pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sejarah kodifikasi hadis. Nanti tinggal browsing atau baca di buku saya. Kemudian yang kedua ilmu hadis riwayah dan diroyah. Kemudian yang ketiga hadis makbul dan mardud. Nah, ini untuk merangkum bahasan-bahasan pokok dalam ilmu hadis riwayah dan diroyah. Setelah itu ada yang keempat adalah metode takhrij hadis. Bagaimana cara untuk mentakhrij, mencari atau memeriksa sebuah hadis. Jadi kita akan latihan bareng, baik dengan cara yang klasik maupun dengan cara yang modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi pakai software atau pakai internet. Kemudian yang kelima Sahih Bukhari. Ini 2 poin pembahasannya, yaitu bagaimana biografi Imam Bukhari. Yang kedua adalah bagaimana metodologi penulisan atau sistematika penulisan kitab Sahih Bukhari. Kemudian yang keenam Sahih Muslim, sama seperti tadi. 7 Sunan Abu Daud, 8 Sunan Tirmidzi. Yang kesembilan hadis tematik tentang ilmu. Ini nyari mungkin 10 hadis tema bertema ilmu dalam kitab 6 kitab induk hadis. Nyari nanti bisa pakai software dan yang lainnya nanti kita jelaskan. Yang ke-10 sama, yaitu hadis tematik tentang pendidikan anak, dan yang ke-11 adalah hadis tematik tentang akhlak. Jadi itu sekilas pembahasan tentang ini kontrak kuliah. Nah, ini kita bisa diskusi bareng, tanya tentang bagaimana metode perkuliahan. Ini ada yang kurang paham, silakan. Ya, silakan kalau ada yang ada berapa orang? 30 berapa? Kedua. Banyak yang belum approve, Pak. KRS iya. Iya. Proses nggak apa-apa. Nanti sambil jalan. Oke, Pak. Lagi ini soal Ustaz. Ya. Betul. Aina hasaltu al-kitabu allati tasrahu baratan hanifan. Hadis hanifan. Di buku ini ada kayaknya cuma 2, sisa 2. Kemarin hanya tinggal sedikit, banyak diambil kelas-kelas ini. Jadi ada 2, silakan kalau yang mau. Harga 80.000 ya. Nanti sama siapa satu lagi. Jadi kalau wilayah Surabaya, Gresik, Lamongan ya insya Allah gratis. Oke, saya tinggal transfer dan saya kirim. Nanti saya kirim. Ya. Oke. Iya, aku. Ya, nanti bisa ini bisa ditemukan yang ini. Ya, yang lain.
Fauzi, ya. Satu Ustaz. Ya, satu berarti Supriyadi sama Fauzi ya. Oke. Yang lain nanti cetak lagi. Bisa inilah, gampang. Ya, silakan. Assalamualaikum dokter. Ya. Ada itunya e-book, ada e-booknya atau ada file PDF-nya gitu biar kita download. Sekarang Coba cari itu, kayaknya ada di internet itu. e-book, Iya, Google Book. Coba. Kayaknya di Google Book itu kayaknya ada, tapi nggak seperti ada punya toh. Oke. Yang punya dua-duanya lebih bagus. Insyaallah. Nah, dia Syukran. ada oleh-oleh kuliah. Biar rujukannya tidak Mbak Google saja. Ya, silakan yang lain. Ada yang kurang jelas tentang sistem perkuliahan kita. Kalau sudah jelas semua, nanti tolong diaktifkan e-learningnya, ya. Karena itu yang pokok, nanti kirim tugasnya di situ. Ada yang lain yang ditanyakan? Ya. Kalau nggak ada ya kita cukupkan karena ini materi terakhir. Cara aktifkan e-learningnya gimana, Ustaz? Ya kan nanti biasanya pakai NIM itu. Jadi NIM, username sama password. Dan seperti ini deh. Biasanya buka dari cyber kan, sudah buka cyber lah, sudah KRS. Ya. Nanti di cyber itu kalau pakai laptop itu kan baris kedua kayaknya e-learning. Jadi tinggal diklik langsung terkonek pada e-learning kampus UM Surabaya. Nanti tinggal login, tinggal masukkan username sama password, biasanya sama. Tapi tadi di kelas reguler itu ada masalah karena nggak bisa dibuka. Ya, sedang diuruskan ke adminnya. Nanti biasanya sama itu dengan yang di cyber. Jadi masukkan username, kemudian ini, maka kemudian terbuka. Nanti tinggal buka. Nanti ada, kalau kita KRS 6 berarti sudah muncul di situ 6 mata kuliah. Tinggal kita klik, kalau sudah diklik di hadisnya, nanti kalau sudah saya jadwal absennya, maka nanti tinggal klik absen. Nah, ini kemudian nanti lihat di situ penugasan. Nah, kalau ada tugas, di situ langsung dijawab di situ. Mudah, praktis sekarang. Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, ya, ini dari mana saja ini? Jauh-jauh toh? Atau Dari Bawean, Gresik. ada Bawean Gresik, Sangkapura, Sangkapura. Saya dengan Pak Masko. Bangkalan, terus Purwakarta hadir dokter. Purwakarta, jauh. Jawa Barat. Now. Hah? Sumatera, Pak. Sumatera. Masya Allah. Kalimantan Utara. Kalimantan ya, semangat untuk talabul ilmu. Mumpung ada kemudahan bisa online. Jadi ini untuk jembatan bisa lanjut S3, semoga lanjut S3 semua ini. Cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Yang penting nekat. Kalau gak nekat ya. Ini berangkatnya tekat-tekatan, Bro. Iya, memang harus gitu. Betul. Tapi memang kalau nekat untuk ilmu itu biasanya ada saja jalan. Masya Allah. Bismillah. Oke. Insyaallah Ada yang ana lain yang amalkan. kurang paham? Nanti PJMK bagi ya. Semua tinggal nurut PJMK. Nanti PJMK yang bagi, kemudian pekan depan sudah mulai tema pertama yang akan kita bahas bareng. Ya, Ustaz. Ya. Mohon maaf. Di depannya kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, diperbolehkan japri atau di grup cukup, Ustaz? Di grup, kalau ada waktu ya di grup. Nanti kemudian kalau ada ini tambahan ya bisa dijapri juga. Ya. Kalau di grup kan yang lain bisa manfaat jawabannya. Kecuali kalau ini masalah pribadi ini kok kamu diketahui yang lain ya nggak apa-apa, japri aja. Siap, Ustaz. Oke gitu. Ya tinggal nunggu. Ya kalau e-learningnya tidak bermasalah bisa langsung absen.
kalau baru masuk karena masih awal-awal mungkin penataan mungkin Baru banyak saya Tadi saya Bisa. coba sudah bisa. Oh, barusan saya alhamdulillah. coba juga bisa. Bisa absen ya? Bisa. Oke, Ada langsung absen. Silakan absen untuk pertemuan pertama ini nggak ada tugas. Ya. Tugasnya menanti dari PJMK untuk pembagian tugas kelompok. Oke, kita cukupkan. Semoga Allah melancarkan pertemuan kita hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan dokter. Ya, sebentar. Di e-learning itu absennya sebelah mana mas ya? Masuk di my course kak. Naik terus ya. Ya di my course, terus di bawahnya itu ada pertemuan satu tuh tandai hadir. Oh iya iya. Iya. Oh, oke, thank you. Masuk di bagian apa tadi? My course. Kalau pakai HP ribetnya. Ya itulah. Iya pak, kudu pakai laptop pak, jadi kelihatan tampilannya. Kalau pakai handphone harus handphonenya tuh harus di